Berita dibuka dengan memperlihatkan pasangan dua sejoli yang sedang mencari taksi untuk berkencan berdua menghabiskan waktu senggangnya karena kalau pakai bit karbu takut rangka motornya bukan hanya potong tapi juga hancur berkeping-keping. Jadi mereka lebih memilih berwisata mengelilingi map Minecraft dengan menunggangi taksi. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan dua MC kita kali ini, dimulai dari sang zombie betina yang anggaplah bernama Arin, sedangkan pacarnya yang memiliki perawakan seperti boneka Vivo yang anggaplah bernama Bian. Namun siapa sangka setelah berjam-jam ternyata tidak ada satupun taksi yang mau mengambil resiko mengangkut Hinodutro dan lebih memilih untuk mengabaikan mereka berdua. Hingga Arin yang merasa kasihan pun kemudian menawarkan diri menggantikannya memanggil taksi, dan tak butuh waktu lama Pak supir taksi cabul ini langsung menepi untuk menjemput rejeki sekaligus pundi-pundi cuan. Namun begitu melihat sosok yang ada di belakang Arin yang bahkan tubuhnya saja lebih besar daripada pintu mobil, seketika saja rezekinya berubah menjadi musibah dan tanpa banyak kecot Pak supir langsung tancap gas mengcancel orderan Arin karena merasa mobilnya bukan mobil pick up. Sampai akhirnya karena tak ada satupun taksi yang mau memberikan mereka tumpangan, Arin pun mengajak Bian untuk berjalan kaki saja melewati jalan tikus agar lebih cepat sampai ke tempat kencan yang sudah mereka rencanakan. Namun ternyata jalan tikus yang Arin maksud benar-benar memiliki makna jalan tikus, padahal dia bawa lembu. Dan di saat giliran Bian untuk nyempil sesuai dengan apa yang dipikirkan kita semua, yap benar, dirinya nyangkut sebadan badan dan kesulitan untuk bisa keluar dari celah tersebut. Namun untungnya Arin tidak meninggalkannya begitu saja dan membiarkan sumber uangnya mati konyol, sehingga Bian berhasil ditarik keluar oleh Arin dan dapat melanjutkan kencan pertama sekaligus kencan terakhir mereka. Enggak cuy, bercanda, Arin gak mandang fisik kok. Singkat cerita, setelah mereka berdua sampai di sebuah warkop pinggir jalan, bapak warung yang khawatir piringnya ikut dimakan oleh makhluk satu ini, ia terus saja memantau Bian dengan ribuan suuzon yang ada di otaknya. Dan ternyata benar saja, seekor Bian yang setara dengan 5 tan boykun ini dapat menghisap seluruh makanan dalam satu kali lahap. Dan tak lupa sebagai gentleman sejati, Bian juga memperagakan gerakan template ala-ala FTV, yaitu dengan mengelap serpihan makanan yang ada di bibir Arin yang niatnya ingin membuat pacar betinanya salting brutal sampai kejang-kejang. Namun si Hinodutro ini justru melakukan gerakan tak terduga yang membuat Arin terkaget-kaget yang... Aduh, mending kalian lihat sendiri dah. Nah kan dari muka-mukanya aja udah kelihatan takut itu. Gua tebak paling bentar lagi juga putus. Si geblek malah ketawa. Dan setelah kencan kuliner yang membuat perutnya terisi 0,01%, animasi yang bergenre romantis horor ini pun kemudian memperlihatkan Bian dan Arin yang lanjut berkencan ria di sebuah taman untuk menikmati pemandangan dengan kualitas 4K. Namun tiba-tiba saja sahabat kolesterol ini mengeluh bahwa perutnya sudah merequest untuk diisi, yang tentu saja membuat Arin marah karena acara kencannya bisa-bisa berubah menjadi konten mukbang. Hingga keluarlah satu kalimat dari cangkem Arin yang membuat hati Bian seperti ditusuk-tusuk diamond sword. Dan di saat Bian sudah berpikir Arin akan meninggalkannya detik itu juga, tiba-tiba saja ia mengeluarkan kata-kata template ala-ala TikToker zaman sekarang. Ya elah, cuma prank. Gua kira otaknya udah jalan, taunya jalan di tempat. Sampai akhirnya di saat mereka berdua sedang berpeluk mesra, tiba-tiba saja nge-spawnlah teman-teman Arin yang melihat kejadian mengerikan tersebut secara live. Dan dengan spontan mereka mengeluarkan beribu bacotan khas ibu-ibu julid tongkrongan warung, yang tentu saja membuat Arin kena mental dan malu karena terciduk punya pacar obesitas. Dan dengan terpaksa Arin mengaku kepada teman-temannya bahwa Bian bukanlah pacarnya, melainkan peliharaannya. Bukan cuy, bercanda, maksudnya ya cuma sebatas teman. Bian yang mendengar hal ini pun merasa hatinya seketika hancur berkeping-keping, sebab satu-satunya lubang charger yang ia pacari kini dengan mudah meng-unfriend dirinya, yang penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk badannya yang mirip dengan boneka Vivo. Namun Bian yang tidak menyerah begitu saja karena dirinya sudah bosan melubangi sabun sepabrik-pabriknya. Alhasil keesokan harinya ia mengumpulkan segenap keberanian untuk mendatangi rumah Arin dengan tujuan meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki 80 juta power di Rise of Kingdom. Sementara itu Arin yang dari tadi berdiri di depan pintu khawatir rumahnya didobrak kalau tantrumnya gak diladenin. Ia seolah-olah sudah tidak peduli lagi dengan seluruh bacotan yang keluar dari cangkem Bian dan lebih memilih untuk pura-pura AFK daripada harus balikan dengan boneka Vivo. Alhasil karena permohonan maafnya tidak digubris sementara tetangga udah pada ngintip dari jendela, daripada disangka rampok, Bian pun lebih memilih pergi dari sana dan mendatangi rumah Pak Herobrine untuk mencurhatkan segala unek-unek dan kegundahan di dalam hatinya.
Setelah mendengar curhatan Bian, Pak Herobrine yang merasa kasihan pun mengurungkan niatnya untuk saling beradu nasib dan mulai menginvite Bian untuk melakukan latihan secara rutin agar dapat membentuk tubuh kekar seperti Aderai. Di pagi harinya, Herobrine melatih Aderai, Aderai kan jadinya. Di pagi harinya, Herobrine melatih Bian dengan penuh dedikasi dan kasih sayang demi bisa mewujudkan cita-cita muridnya untuk bisa mendapatkan skin roti sobek tampan maksimal secepat mungkin agar dirinya dapat kembali menjalin hubungan dengan Arin. Hingga setelah berolahraga seharian, tibalah waktu Bian untuk merefill kembali energi yang telah ia keluarkan. Namun siapa sangka ternyata makanan yang ia dapatkan bukanlah daging Wahyu A5 dan ikan sapu-sapu yang ada di hadapannya, melainkan makanan dengan porsi kuli Romusha di era penjajahan yang ia harus konsumsi selama program latihannya berlangsung. Dan scene pun kembali berpindah memperlihatkan Arin yang lagi jalan-jalan santuy, namun tiba-tiba saja ia melihat sesosok NPC sahabat obesitas stadium akhir yang membuatnya seketika teringat akan Bian serta masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama selama berpacaran. Alhasil karena merasa rindu dengan boneka Vivo sekaligus merasa bersalah, dirinya pun bergegas mendatangi rumah Bian untuk meminta maaf sekaligus meminta saldo dana. Namun sayangnya Bian yang sedang mengaktifkan mode jangan ganggu ini menolak untuk keluar dan menemui Arin dikarenakan dirinya minder badannya masih berbentuk bola-bola ubi, sehingga ia lebih memilih melakukan hal yang sama pada Arin seperti apa yang pernah Arin perbuat kepadanya. Kini hari-hari Bian terus saja diisi dengan latihan program kurus kilat dengan sistem olahraga yang mirip-mirip dengan sistem perbudakan, karena jika ia salah sedikit saja maka siap-siap untuk dicium tongkat kayu penuh cinta Pak Herobrine yang dapat merefill energinya dalam sekejap. Singkat cerita, setelah setelah program kurus kilatnya berjalan cukup lama, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penonton dan juga Bian, karena kini dirinya berhasil membuka skin epic terbarunya dengan dilengkapi roti sobek, otot Aderai dan wajah yang sudah di-upgrade, sehingga dirinya berhasil mendapatkan achievement ketampanan maksimal yang memiliki efek sakne sementara bagi seluruh woman yang bertemu dengannya. Namun persetan dengan para perempuan karbitan yang deketnya pas udah ganteng doang, Bian yang tidak sengaja bertemu Arin pun langsung menghampirinya dan menginvite Arin untuk kembali menjadi lubang charger bagi dirinya. Namun bukannya bersyukur punya batok charger spek Aderai, dirinya justru menolak ajakan dari Bian dengan alasan bahwa Bian terlalu baik dan setia untuk dirinya yang pernah meng-unfriend Bian di saat mereka tidak sengaja meet and greet dengan circle-nya. Akan tetapi, Bian yang sudah terlanjur tersakne-sakne dengan Arin, tanpa banyak kecot, ia langsung menahan Arin dan memeluknya seperti di film-film FTV yang tayang di jam 12 malam. Dan cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan Bian dan Arin yang saling mengungkapkan rasa sakne, maksudnya rasa cintanya, sehingga mereka berdua dapat balikan seperti sedia kala. Ya, intinya pesan mortar yang bisa kita ambil, menuntut seseorang menjadi sempurna hanya akan membuat perasaanmu menjadi sirna. Mengemis cinta kepada seseorang yang bergelimang saldo dana hanya akan membuat dirimu terlihat hina. Carilah orang yang dapat memberimu 1000 warna, niscaya cintamu akan penuh dengan sejuta makna. Ingat, untuk apa cari yang sempurna jika Tuhan punya rencana?